Kali ini materi kita kali ini tentang pengertian teks laporan hasil observasi atau yang disingkat dengan LHO. Ada yang tahu apa itu pengertian tentang teks laporan hasil observasi? Nah, di sini Ibu akan jelaskan teks laporan hasil observasi ialah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Di dalam teks laporan observasi juga disebut teks klasifikasi karena membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu, menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, dan tumbuh-tumbuhan atau peristiwa yang terjadi di dalam semesta kita ini. Nah, adakah yang kalian tahu apa itu tujuan dari teks LHO atau laporan hasil observasi? Nah, di sini bisa kita lihat tujuan dari laporan hasil observasi itu ada 5. Yang pertama, mengatasi suatu persoalan. Kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan atau perbaikan. Dan yang terakhir itu mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Nah, jika sudah sampai di tujuannya, apakah ada yang mau bertanya? Jika ada yang mau bertanya, silakan. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang fungsi teks dari laporan hasil observasi. Itu ada 4. Yang pertama itu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Di sini tuh kita yang dimaksud untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan itu kita harus mencari informasi langsung terjun ke lapangan itu sendiri dengan mencari apa itu masalah dan permasalahan yang terjadi. Misalnya kita mencari permasalahannya di dalam pasar, kita menjumpai ke pajak-pajak, ada sebagian pedagang-pedagang yang mempunyai masalah tentang penjualannya atau yang lainnya, kita bisa menanyakan langsung kepada penjualannya tersebut dengan melaporkan tanggung jawab sebuah tugas. Dan kedua itu menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Yang ketiga, saran untuk pendokumentasian. Nah, saran untuk pendokumentasian ini maksudnya itu kita harus mendokumentasikan apa yang sudah kita pertanyakan oleh pedagang tersebut, apa permasalahannya, kita harus memvideokan untuk hasil dokumentasi kita. Dan yang keempat itu sebagai sumber informasi terpercaya. Nah, kalau yang sudah disebut dengan sumber informasi terpercaya itu kita harus memang betul-betul mencari informasi tersebut langsung dari narasumbernya. Jadi kita tahu apa itu masalahnya dari para pedagang tersebut. Dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi, yang pertama itu bersifat objektif, global, dan universal. Yang kedua itu objek yang akan dibicarakan atau dibahas ialah objek tunggal. Yang ketiga itu ditulis secara lengkap dan sempurna. Dan yang keempat itu ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan, yang seperti Ibu jelaskan tentang melakukan observasi di sebuah pajak atau pasar. Dan yang kelima itu informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, Ibu akan melanjutkan dengan sifat teks laporan hasil observasi. Itu ada 3. Yang pertama itu bersifat informatif. Nah, sifat teks laporan hasil observasi itu ada 3. Yang pertama bersifat informatif. Yang dimaksud dengan bersifat informatif itu segala sesuatu yang bersifat memberi informasi atau menerangkan apapun bentuk medianya, jika dapat memberikan informasi dan menerangkan sesuatu sehingga penerima informasi dan menerangkan sesuatu itu dapat memahami apa yang disampaikan, maka media itu
dikatakan sebagai informatif. Dan yang kedua itu bersifat komunikatif. Bersikap komunikatif itu yaitu mudah dipahami atau dimengerti. Contohnya itu sesuatu pertanyaan kita bertanyakan sama pedagangnya, apakah penjualan bapak atau ibu laku, kan mereka jadi mengerti apa yang kita pertanyakan dan dapat dipahami oleh mereka juga. Dan yang ketiga bersifat objektif. Bersifat objektif itu adalah sikap yang harus junjung tinggi bagi seseorang untuk berpandangan terhadap sesuatu masalah. Jika hasilnya sama persis atau cenderung sama, maka bisa disebut penilaiannya bersifat objektif. Ini Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks LHO atau laporan hasil observasi. Itu terdapat ada dua struktur utama yang membantu teks laporan hasil observasi. Yang pertama itu pernyataan umum atau klasifikasi, merupakan pembuka atau pengantar mengenai hal yang dilaporkan. Di tahap ini akan disampaikan bahwa benda-benda di dunia bisa diklasifikasikan berdasarkan kriteria persamaan dan perbedaan. Dan yang kedua itu anggota atau aspek. Yang dilaporkan merupakan bahasan atau rincian tentang objek yang diamati. Nah, dari sekian dari struktur teks laporan hasil observasi ini, struktur lain juga ada yang mengobservasi laporan, yaitu ada 4 juga. Yang pertama itu ada definisi umum, baru definisi bagian, definisi manfaat, dan terakhir itu adalah penutup. Nah, kita mau melakukan langkah-langkah menyusun suatu teks laporan observasi itu, yang pertama itu adapun langkah-langkah diantaranya, yang pertama membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang akan kita lakukan. Yang kedua itu membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum, lalu ke bagian isi. Setelah membuat klasifikasi secara umum, langkah berikutnya yaitu menjabarkan klasifikasi tersebut berdasarkan hasil pengamatan. Dan yang terakhir itu meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat janggal atau salah penulisan dalam teks laporan tersebut, segera perbaiki kembali agar hasilnya tidak membuat rusuh atau kejelekan yang lainnya yang dapat membuat orang bertengkar atau salah paham. Baru yang terakhir itu ada syarat atau kriteria teks laporan hasil observasi yang baik dan benar serta ideal. Jika kita ingin membuat hasil laporan observasi tersebut, kita harus membuatnya dengan baik dan benar dan serta ideal supaya kita dapat mengajukannya dengan benar dan baik dan mendapatkan nilai yang bagus. Yang pertama itu kita mempunyai susunan struktur teks yang urut dan lengkap. Yang kedua itu dalam struktur teks tidak mempunyai kesimpulan atau penutup. Yang ketiga, di dalam teks tidak dapat opini dari penulis. Dan yang terakhir itu teks menjelaskan sebuah informasi berdasarkan fakta. Nah, jika ada anak-anak yang kurang paham kira-kira tentang materi kita kali ini, tentang laporan teks hasil observasi, bisa ditanyakan langsung pada Ibu. Dan sampai di sini dulu penutupan materi kita. Jika ada kekurangan salah atau kata, mohon dimaafkan. Dan semoga anak-anak dapat melanjutkan pembelajaran yang lain dengan semangat dan ceria. Selamat siang.